dari kemarin tuh saya selalu konsisten itu tidak masalah gitu kan. Tapi kalau hak kepemilikan gitu kan, hak sudah menjadi milik ya tentunya itu hak klien kami lah gitu kan. Iya, jadi berarti dari awal memang benar ya Pak Pondang ya. Kembali lagi ya, host itu tidak memprovokasi, tetapi host itu Hmm. bisa memberikan pertanyaan sesuai aspirasi teman-teman. Aspirasi dari teman-teman memang dari awal itu Agus itu mau uang. Ya, itu ini kan terjadi pro kontra ya. Dari awal itu Agus ini mau uang. Tetapi dengan narasi bahwa saya lebih mengutamakan harga diri daripada uang, wah, gila teman-teman netizen menganggap wah ini munafik. Ini kan netizen yang ngomong munafik katanya. Lalu diperkuatlah oleh Bang Pondang bahwa memang itu adalah hak klien kami. Nah, pertanyaan saya ke saudara saya Bang Pondang, kalau memang itu adalah hak klien saudaraku Bang Pondang, apakah saudaraku membenarkan atas apa yang dilakukan oleh Agus, yaitu bayar utang, beli handphone, pergi jalan-jalan gitu, atau mentransfer ke keluarganya seperti yang beredar di media sosial? Apa itu bisa dibenarkan saudaraku? Mungkin Yaudah, Anda yaudah saya jawab nih ya. boleh. Ini saya jawab. Saya mau nanya sama host. Kita ngambil contoh aja lah, ngambil contoh dulu ya. Anggapkanlah Kasil seorang ibu, mohon izin kakakku ya, bang pengacara sebagai seorang bapak. Lalu host sebagai anak tertua, saya anak nomor 2. Lalu Kak Lulus anak ketiga yang notabene seorang perempuan. Lalu nih pertanyaannya, setelah kedua orang ini sudah tidak ada, lalu terjadilah masalah pembagian waris. Lalu saya dihantamlah, padahal ini materi bukan saya yang bawa duluan. Lalu saya dibilang gini, dasar lo, yang lo pikirkan cuma harta warisan. Lalu aku bilang, ya udah silakan deh, gua nggak butuh itu harta warisan. Apakah ucapan itu bisa meniadakan atau menghilangkan hak saya? Tolong jawab, itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan ini luas loh. Tunggu dulu saudaraku, biar enak. Coba diulangi dulu, tapi dipersingkat ini ya. Coba diulangi biar enak. Yang diulang yang pertama tadi. Ya, itu aja dulu. Oke, pertama lah, Os anak pertama, Ya. saya anak kedua, bang pengacara anak ketiga. Lalu masuklah materi, tapi materi awal pembahasan warisan itu bukan dari saya, tapi saya selalu disinggung. Memang lu selalu memikirkan tentang warisan. Karena saya memang tidak pernah memikirkan warisan, lalu saya ditekan bahwa saya mengejar warisan, akhirnya saya berucap, kalau begitu silakan deh. Kalau memang kalian mau, saya tidak butuh. Apakah ucapan saya bisa menghilangkan, meniadakan hak saya atas warisan tersebut? Tolong jawab. Iya, silakan Bang. Jadi pertanyaan pengacara harus dijawab dengan dasar hukum. Kalau saya sih tidak simpel. Tergantung pernyataannya. Pernyataan Agus itu di depan publik. Kalau di depan publik, pernyataan itu bisa nggak menjadi alat bukti? Itu satu alat bukti. Berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 5, coba buka. Jadi sesuatu yang telah transmisikan di dalam hal punya publik, maka menjadi alat bukti pernyataan yang terbuka. Kemudian kedua, dia sudah menyampaikan secara fokus kepada masyarakat, kemudian netizen, kemudian para donatur maupun yayasan. Saya tidak butuh uang, saya butuh harga diri. Dan dia buktikan kehormatan dia dengan cara lapor polisi. Nah, terus saya nanya nih. Itu dulu, Ya. itu dulu supaya abang tahu mana pernyataan yang tidak menjadi alat bukti dan mana pernyataan yang bisa menjadi alat bukti. Itu aja bang. Nah, jawaban saya gini. Apa syarat-syarat untuk terpenuhi hilangnya hak waris seseorang? Tolong jawab. Jadi kalau bertemu soal hak Itu dulu, iya. Biar kita konsentrasi dulu nih, gitu kan? Biar kita fokus dulu nih. ini terlalu Syarat iya. Syarat-syarat apa yang bisa membuat seseorang kehilangan hak kewarisannya? Jadi Sebutin. jadi gini, kita bicara tentang hukum waris, siapa pewarisnya. Ini kan terlalu jauh.
Kalau bertanya siapa, itu udah terlalu jauh tuh. Tidak ya. terlalu jauh bang, tidak terlalu jauh. Kita fokus dulu. Kan gini, karena ada sebuah perkataan, karena perkataan tersebut itu bisa meniadakan hak seseorang. Makanya saya kasih contoh. Jadi Saya nanya. asas hukum positif Indonesia melarang menganalogikan atau ya baca tuh asasnya, menganalogikan bahkan mengkira-kirakan. Ini sudah terlalu jauh. Ini analogi terlalu jauh karena tidak ada hubungan hukumnya antara undang-undang yayasan dengan hukum waris, Bang. Bagaimana saya mau menjawab pertanyaan yang tidak sesuai dengan dasar hukumnya? Bang, gini, kita jangan lari ke waris atau mensos. Karena ini materi tadi gini bang, materi tadi karena ada ucapan yang dijadikan sebagai momentum. Saya menjawab dengan dasar hukum. Begini dulu, Pak George. Kalau Izin yang ya. nomor dua saya nggak bisa jawab karena udah lari ke hukum waris gitu. Karena ini bicara tentang statement, pernyataan resmi dari si Agus di depan publik, maka itu menjadi dasar gitu. Itu aja, ini kan bagian dari perpengakuan gitu. Kalau hukum waris udah terlalu jauh, kita nggak nyambung. Ya, ditahan dulu ya, Pak Pondan ditahan dulu. Saya mau menyapa dulu Bang Hermanto. Bang Hermanto, terima kasih abangku sudah mampir kembali di Faktual News 77. Abangku, punten. Ya. Bang Hermanto, pertanyaan saya dan mudah-mudahan bisa memberikan suatu edukasi. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pondang bahwa ya itu memang adalah uang klien kami atau hak klien kami, yaitu Agus. Menurut pandangan hukum, Bang Hermanto, itu bisa dibenarkan nggak Pak Bangku? Iya, saya sepakat aja apa yang disampaikan oleh Bang Jos tadi ya. Kalau mengatakan kita Bang Pondang ini menyamakan uang donasi sama warisan, keliru jauh. Warisan itu tidak akan bisa digugurkan, ya, karena haknya melekat. Sebenci-bencinya orang tua kepada anak, walaupun orang tua mengatakan saya tidak akan pernah memberikan kamu sepeser pun, itu tidak bisa, karena warisan melekat, karena ada turunannya dari bapaknya, anaknya, cucunya, dan itu tidak akan bisa kita tolak. Berbeda dengan donasi. Donasi ini bukan berasal dari bapaknya Agus, bukan dari kakeknya Agus. Nah, ini berasal dari orang yang tidak dikenal. Dan para donatur ini memberikan uang sumbangan donasi itu terkait dengan apa yang disampaikan sejak awal untuk operasi mata. Nah, kalau seandainya ya, anggaplah ketika diketahui uang donasi sudah digunakan, namanya ada penyalahgunaan secara seluruhnya, maka donatur sudah tidak bisa lagi lakukan. Nah, permasalahannya ini kan ada temuan ya, ketika ada penggunaan uang ya di luar daripada tujuan donasi tersebut, ini kan baru sebagian. Nah, saya setuju sejak awal, setuju kenapa yayasan menguasai uang ini, karena inilah upaya pencegahan agar jangan sampai justru uang donasi ini digunakan di luar daripada penyembuhan. Nah, saya sebenarnya begini, kalau seandainya uang donasi yang digunakan Agus ini ya, umpamanya dia memberi utang, tapi utang ini mungkin terkait dengan diri pribadi Agus langsung, mungkin saya bisa menerima lah. Nah, permasalahannya uang yang digunakan ini bukanlah utang diri Agus pribadi, adalah orang lain, bahwa yang punya utang lagi di bank dan lain sebagainya. Nah, ini permasalahannya yang sulit kita diterima oleh hukum. Jadi sekali lagi yang tadi Bang Pondang bilang, kalau waris saya setuju apa yang disampaikan Bang Pondang. Waris setuju, luar biasa. Kalau warisan tidak akan bisa ada ya ikatan apapun, putusan apapun yang bisa menghilangkan warisan. Karena memang itu asal muasalnya memang dari ayahnya atau kakeknya. Tapi kalau donasi ya mohon maaf, donasi bukan berasal dari uang bapaknya Agus atau kakeknya Agus. Kira-kira begitu. Inilah yang saya sayangin gitu kan, kenapa orang selalu salah memahami gitu ya. Kita tanya tuh, ini host tadi nanya ke saya tentang kena ada perkataan. Seharusnya kalau host tanya saya tentang materi perkataan, seharusnya host menanyakan ke Bang Hermawan tentang perkataan tadi. Jangan tentang hak Agus dalam bentuk uang itu, jangan. Host menanyakan saya tentang kata bahwa Agus pernah bilang saya tidak butuh, saya butuh harga diri saya. Sasi itu juga yang dilontarkan host kepada Bang Hermawan biar ini tetap stabil gitu. Kalau saya menjelaskan
dengan contoh waris, kok kenapa saya membawa ini karena waris? Janganlah. Ini ada kata, karena Agus terucap sebuah kata. Makanya saya kasih contoh. Apakah sebuah perkataan bisa meniadakan hak seseorang? Saya mau nanya dulu. Saya ngambil contoh nih. Jadi oke, Kan saudaraku. begitu. Ya, jadi gini saudaraku ya, kenapa pertanyaan itu saya lemparkan kepada saudaraku Ya. yang ganteng, karena saudaraku ini adalah PH daripada Agus. Justru Nah, itu host. Kenapa pertanyaan itu saya tidak kasih kepada Bang Hermanto? Ya. Karena Bang Hermanto PH-nya Novi. Ngerti. Ya, jadi saya pandangannya itu adalah bagaimana kok bisa Agus mengutarakan pandangan seperti itu? Bagaimana pandangannya Abang? Ngerti host, makanya gini host, seharusnya host menyampaikan dulu tadi ke Bang Hermawan bahwa materi itu masuk ke saya dalam konteks seperti tadi gitu, karena ada kata itu gitu. Jadi gini, kalau saya disuruh menjawab tentang makna sebuah kata yang terucap, lalu saya menjawab dengan contoh, apakah itu lalu bisa diasumsikan, dikira-kira bahwa saya membawa Rana ini jadi kewaris? Ya tentunya tidak dong. Oke, jadi gini. Saya kan memberi contoh nih, saya memberi contoh. Oke. Sekarang gini, biar adil ya. Kalau maunya Pak, yang lainnya di mute dulu saudaraku. Yang di mute dulu ya, biar tertib. Yang tidak bisa tertib ya mohon maaf. Mbak Irin, tolong ditertib dulu Mbak Irin. Jadi Sekarang maksud saya mau gini. nanya, saya mau nanya deh. Sabar dulu saudaraku, ya, Ya. sabar dulu. Ya, saya juga akan bertanya ke Bang Hermanto ya. Apakah saudaraku Pak Pondang membenarkan uang yang awalnya untuk peruntuhan pengobatan mata Agus, tetapi justru Agus menggunakan keahlian lain? Apakah itu bisa dibenarkan, saudaraku? Mohon jawabannya, Pak Pondang. Nanti saya juga tanya begitu ke Pak Hermanto. Makanya tadi saya kan mau jawab kata host, konsentrasi dulu ke yang pertama kan. Nah sekarang saya jawab yang kedua, gitu. Kita kalau bicara kebutuhan itu luas. Iya. Kebutuhan itu ada kebutuhan buat badania, fisik, tapi ada juga buat rohani, buat kejiwaan, buat mental. Kebutuhan itu luas. Kebutuhan ini luas ya. Kita sepakat gak nih bahwa dalam proses sepakat lah. Belum Ya, sepakat, sepakat, ya. saudara. Enggak, makanya gini, belum dijawab. pertanyaan saya. makanya gini, saya mau nanya dulu nih. Jika kita bicara tentang kebutuhan lah, anggaplah kebutuhan buat matanya Agus, pemulihan. Sekarang saya mau nanya, apakah pemenuhan kebutuhan buat kerohanian, kejiwaan itu tidak diperlukan? Biar kita Maksudnya, bisa dulu. kenapa harus lari ke kejiwaan, saudaraku? Kenapa harus lari ke kerohanian? Maksudnya bagaimana poinnya ini? Sekarang gini, orang kalau sakit bukan hanya fisiknya perlu juga, tapi mental, pikiran, kejiwaan itu juga perlu. Itu perlu. Ya. Oke, Perlu. kalau begitu saya pindah dulu ke Bang Hermanto, saudaraku. Oke, Ya. siap. Coba nanti kita tanggapi. Bang Hermanto, izin abangku. Biar ada jawaban, mungkin juga nanti ada tanggapan. Pertanyaan sederhana saya, abangku, ini mewakili netizen. Apakah bisa dibenarkan yang awalnya uang 1,5 miliar tersebut untuk pengobatan mata, tetapi Agus malah pakai bayar utang? Itu apa bisa dibenarkan, abang? Izin, Bang Pak Hermanto. Ini host ini sebenarnya sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula dia. Jadi saya sejak awal bahkan itu komentarnya Bang Hotman Paris itu dibandingkan dengan pendapat hukum saya. Dan sampai sekarang saya belum pernah mendengar Bang Hotman Paris itu membantah apa yang saya sampaikan. Siap. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa uang itu milik yayasan 100% atau milik Agus 100%. Yang saya katakan adalah ada kewajiban yang melekat terhadap penggunaan uang donasi tersebut. Nah, sehingga saya kurang setuju kalau dikatakan bahwa uang itu adalah milik Agus. Nah, kenapa? Ini kalau seandainya milik Agus ya, bahaya orang menguasai hak orang lain. Yayasan kalau seandainya ini milik Agus, yayasan bisa kena pidana karena menguasai milik orang lain. Nah, cuma pendapat saya pada saat itu,
yayasan, ya dalam hal ini Nopi selaku ketua yayasan, dia menguasai tanpa maksud memiliki, tapi mengawasi penggunaannya. Kenapa bisa hal seperti itu dilakukan? Karena bisa dipastikan ya bahwa selama uang ini masuk ke rekening Agus, ya, asal muasalnya ini kan ketika Nopi ini mempertanyakan ya mutasi rekening. Nah, kalau saya lihat percakapan di Densu itu si Agus ini mengatakan bahwa saya depresi, Mbak Nopi, saya depresi. Nah, depresi itu muncul ketika Mbak Nopi ini mempertanyakan mutasi rekening. Nah, begitu mutasi rekening ini dibuka, barulah keluar nih angka-angka yang masuk ke rekening yang peruntukannya bukan untuk pengobatan. Nah, kalau saya ditanya, saya tadi ada sedikit sepakat ya sama Bang Kondang tadi. Saya juga sering ditanya, Bang, apakah uang donasi ini tidak bisa digunakan kalau keperluan di luar daripada keperluan pengobatan? Apakah 100% untuk pengobatan? Nah, saya jawab, bisa digunakan untuk selain daripada pengobatan. Biaya-biaya yang timbul dengan tujuan maksud penyembuhan boleh. Contohnya, Agus dari rumah ke rumah sakit naik Grab, makan, atau dia mau beli mobil second bekas, mudah menunjang dia untuk penyembuhan, boleh. Sepanjang bisa dibuktikan uang tersebut digunakan untuk tujuan penyembuhan. Artinya bukan hanya pengobatan. Nah, sah-sah aja. Nah, yang menurut saya tidak setuju tadi pertanyaan dari host tadi mengatakan ada kesalahan nggak? Ya kesalahan, jelas. Apa yang dimaksud dengan kesalahan? Kesalahan ada perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Nah, itu yang saya katakan bahwa kalau seandainya digunakan untuk bayar utang, apalagi utang ini tidak melekat secara langsung ke Agus. Andai kata Agus punya utang dia, Pak, saya punya utang di sini dan saya ngutang pribadi, mungkin bisa dikatakan tadi seperti Pak Pondang tadi, sakit itu bukan hanya fisik, mungkin batin, lahir dan sebagainya. Cuma permasalahannya utang yang dibayarkan Agus ini bukan utang Agus, utang dari orang lain. Nah, ini jadi masalah. Nah, jadi menurut saya tegas saya katakan bahwa sejak awal dan saya tidak akan pernah mencabut argumen hukum saya sampai kiamat pun. Ya walaupun ya ada ketua tim saya, ya ini Bang Brian sudah menyatakan pertemuan dan mungkin akan ada dibahas-bahas. Ya mungkin ini saya banyak sekali wartawan malam ini banyak sekali wartawan hubungi saya. Kenapa? Karena pernyataan saya dari dulu sampai sekarang saya tetap pada argumen hukum saya dan saya tidak akan berubah sampai kiamat pun nggak akan berubah. Tetapi keputusan ketua tim saya menghormati. Nah, argumen hukum saya sampai kiamat saya tetap pertahankan. Kira-kira begitu. Siap, terima kasih banyak Bang Hermanto. Bahwa Bang Hermanto ini tidak akan pernah berubah tetapi menghormati. Mungkin yang dimaksud Bang Hermanto itu bukan uang Agus. Nah, mungkin kurang lebihnya begitu. Nah, saya menyapa dulu Bang Pondang. Bang Pondang ada tanggapannya nggak Bang Pondang? Ada. Jadi gini, seseorang yang dalam proses penyembuhan, ya pemenuhan kebutuhan, apakah niat baik, perbuatan baik itu tidak ada hubungan dalam proses penyembuhan? Apakah itu tidak ada khasiatnya dalam sebuah proses pemulihan, pemenuhan kebutuhan, kesembuhan? Niat baik saya tanya ya. Apakah itu tidak ada pengaruhnya? Pasti ada dong. Itu berpengaruh. Jika kita sebagai seorang pribadi, kita ingin memulihkan, mendapatkan kesembuhan, jika kita tidak berbuat baik, kita tidak punya empati, kita tidak bisa bersyukur, kira-kira yang kita kejar, kita harapkan, itu dapat kita peroleh gak dalam kehidupan kita? Tolong jawab. Oke, siap. Sebelum dijawab, saya izin dulu ya, ditahan dulu jawabannya. Bang M. Yamin, Assalamualaikum abangku Bang M. Yamin. Terima kasih sudah mampir Bang M. Yamin di Faktual. Mungkin ada yang mau dinarasikan, ada hal yang perlu ditanggapi, silakan Bang M. Yamin. Bang M. Yamin, dibuka dulu mute-nya bangku. Bang M. Yamin. Lagi bikin kopi dia. Siap. Bikin kopi. Sorry, ke depan tadi. Oh, siap. Iya. Assalamualaikum, selamat malam
menjelang pagi, jadi kopinya selamat udah pagi jadi. untuk Indonesia Timur. Bang Faktual, Bang Advokat Pondang, Mbak Arene, Bang George, Bang Herwanto, Mas Lulus. Saya, Bang Faktual, mohon maaf saya. Iya. Kalau ditanya sebenarnya, apakah boleh kan begitu ya? Iya. Agus menggunakan untuk hal lain ketika uang itu ditujukan sebagai pengobatan mata. Tentunya kalau bicara boleh dan nggak boleh tidak masuk ranah hukum dalam kasus ini. Pertanyaan baliknya, ada nggak larangan hukum yang mengatakan bahwa penggunaan dana seperti ini tidak boleh digunakan dalam hal lain kecuali secara spesifik untuk hanya mata? Kan nggak ada, Bang. Makanya jawaban Bang Herwanto, jawaban Bang Pondang nggak ada yang dua-dua.